Melihat seekor kecebong berubah menjadi katak adalah salah satu proses paling menarik yang ada di alam liar. Dan di video ini, aku akan menghabiskan 50 hari ke depan untuk membesarkan 20 kecebong menjadi pasukan katak. Proses merawat mereka tidaklah mudah, dan tidak semua kecebong berhasil bertahan. Tapi inilah 3 bulan perjalanan lengkap membesarkan kecebong kecil menjadi katak dewasa. Semua dimulai pada hari pertama, di mana aku menunggu para kecebong itu dikirim ke rumahku. Jadi sembari menunggu, aku mengeluarkan akuarium kaca dan beberapa perlengkapan. Kalian tahu kan, awalnya kecebong harus hidup sepenuhnya di air. Dan untuk membesarkan mereka, aku harus membuat kandang yang isinya air semua. Jadi aku menaruh sedikit tanah dan menutupinya dengan pasir. Lalu akhirnya, aku meletakkan segala macam hiasan seperti kerikil, kayu, dan tanaman. Dan setelah mengisinya dengan air yang sudah disiklus, kandangnya pun selesai. Wah, lihat deh, ini kelihatan cukup bagus. Dan aku punya beberapa tanaman seru buat nanti pas aku masukin kecebongnya ke sini. Tapi ngomong-ngomong soal kecebong, mereka bakal dikirim besok. Jadi ya, kita langsung skip aja ke sana. Oke, aku baru aja bangun dan dapat email yang bilang ada paket sampai dan oke, ternyata beneran ada. Gak yakin juga apa ini paket yang betul, tapi di sini tertulis ada hewan di dalamnya, jadi mungkin iya. Dan setelah unboxing, aku melihat para kecebong itu untuk pertama kalinya, dan yang bikin kaget, mereka gak terlihat normal. Warnanya justru oranye dan sangat besar. Jadi waktu aku beli, aku sebenarnya pesan paket 20 kecebong misterius. Yang artinya begitu mereka tumbuh jadi katak, spesiesnya bisa apa saja dari seluruh dunia. Dan beberapa punya kemampuan yang sangat keren. Aku berharap banget kita dapat salah satu spesies langka itu. Tapi untuk sekarang, satu persatu aku masukkan setiap kecebong ke kandang baru mereka. Dan mereka langsung mulai menjelajah ke segala arah dan bahkan berinteraksi satu sama lain. Tapi kayaknya ini pertama kalinya mereka ditaruh di akuarium kaca karena kawan satu ini gak ngerti cara kerjanya. Dia terus aja berenang ke kaca dan ya aku rasa dia kena geger otak. Dan itulah yang bisa kita lakukan di hari kedua dan akan kembali di hari ketiga. Tapi sesuatu tak terduga terjadi hari ini. Gawat bro, aku mulai khawatir. Lihat, para kecebongnya hampir gak ada satupun yang bergerak. Mereka semua cuma diam di dasar. Ini bisa jadi masalah yang lumayan besar. Aku harus cari tahu kenapa ini terjadi. Dengan cepat aku riset berharap menemukan solusinya. Dan untungnya aku nemu orang yang bilang kalau masalahnya mungkin bisa diatasi dengan menambahkan pompa udara. Jadi aku langsung ambil alatnya, pasang di air, dan nyalakan. Seperti yang kalian lihat, alat ini bikin banyak gelembung yang rupanya menyebarkan udara di dalam air. Tapi bahkan setelah nambahin alat ini, masalahnya masih ada. Para kecebongnya masih hampir gak bergerak. Oke, aku harus mestiin mereka baik-baik aja. Jadi seperti yang kalian lihat, aku ambil botol kecil makanan kecebong ini. Isinya ada protein dan lain-lain. Jadi aku berharap banget ini bisa membuat mereka aktif lagi. Ini ide terakhirku, kumohon bekerjalah. Jadi aku cemplungin beberapa butir peletnya. Dan beneran kayak sihir, para kecebong langsung mulai bergerak. Mereka pasti mencium baunya atau semacamnya. Aku bahkan naruh banyak banget di tengah. Dan mereka semua langsung berubah jadi mesin pemakan. Maksudnya, lihat aja mereka. Masalah mereka gak bergerak sudah teratasi. Dan kabar yang lebih baik lagi, aku perhatikan mereka punya kaki-kaki kecil yang mulai tumbuh. Ini tanda yang bagus. Dan artinya, seiring mereka makin besar, lengan akan mulai tumbuh di bawah kulit. Dan sebentar lagi, kita bakal punya katak utuh yang bisa makan serangga. Jadi, itulah yang terjadi di hari ketiga. Dan sayangnya, di hari keempat, aku kembali menghadapi masalah lain. Bro, apa-apaan ini? Kenapa airnya kayak air selokan? Ini jelas bukan pertanda baik. Jadi untuk memperbaiki masalahnya, aku ambil filter ini untuk, kalian tahulah, menyaring hal-hal buruk di air. Untungnya setelah dipasang, airnya jadi jernih lagi dengan super cepat. Dan semua kecebong baik-baik saja. Jadi aku lanjut kasih mereka makan pelet kecebong. Tapi semua itu cuma sampai hari ke-8. Di hari ini, hampir semua kecebong terlihat super sehat dan mereka tumbuh dengan kecepatan yang bagus. Tapi yang bikin kaget, di seberang tangki di atas batu, aku lihat salah satu dari 20 kecebong itu mati. Aduh bro, aku bahkan gak yakin gimana dia mati. Dan aku berharap banget kecebong yang lain bakal baik-baik saja. Nah, di alam liar, 4 dari setiap 5 kecebong sebenarnya gak bertahan hidup cukup lama untuk jadi katak. Jadi walaupun sedih dia mati, hal ini agak bisa dimaklumi. Pokoknya mulai besok aku akan mencegah ada kecebong lain yang mati. Dan mengingat beberapa kaki kecebong udah mulai lumayan besar sekarang, mereka harusnya siap untuk jenis makanan baru, biar mereka bisa evolusi lebih cepat. Jadi, ayo kita masakin buat mereka di Terra Green Cooking Show. Menu hari ini sangat spesial. Kita bikin burger kecebong. Satu-satunya perbedaan adalah bukannya pakai bahan normal, kita pakai selada romaine sebagai rotinya, cacing darah sebagai dagingnya, dan beberapa pelet kecebong untuk ya nambah rasa. Baiklah, langkah pertama kita ambil seladanya. Terus aku taruh di bawah wastafel dan nyalakan kerannya. Kita cuci aja. Semoga kalian bisa dengar suara aku. Ini agak berisik dan mengganggu. Aku lagi nyuci seladanya. Terus kita ambil seladanya, sobek jadi potongan-potongan kecil dan cemplungin ke panci air mendidih untuk ya dimasak.
Dan langkah terakhir, kita tinggal susun burgernya. Jadi aku taruh roti di bawahnya, daging burgernya, sedikit pelet kecebong, terus roti atasnya. Dan boom, lihat nih burgernya. Setelah dibekukan beberapa jam, aku ambil burgernya dan siap-siap ngasih makan ini ke para kecebong. Oh iya, aku udah tahu mereka bakal suka banget. Sebagai permulaan, aku cemplungin 2 burger. Dan setelah sekitar 20 detik, burgernya perlahan mulai mencair dan cacing darahnya mulai terlepas dari situ. Gak lama kemudian, seladanya juga misah dan semua makanannya nyebar ke seluruh tangki. Seperti yang kalian lihat, kecebongnya sadar dengan cepat. Mereka benar-benar berenang di air dengan ujung cacing darah nongol dari mulut mereka. Kayaknya enak. Enggak juga deng, kelihatannya gak enak. Malah jijik, gak akan pernah mau aku makan cacing. Pas mereka lagi makan, aku perhatikan kalau salah satu kecebong sekarang resmi masuk tahap 2. Seperti yang kalian lihat, punggungnya mulai berubah kuning dan muncul sedikit pola. Juga kalian bisa lihat kakinya. Udah segede itu sekarang. Bro, ini bagus banget. Kebanyakan katak gak berwarna kuning begini. Jadi kita mungkin beneran dapat spesies katak yang langka banget. Ini bakal jadi keren. Singkat cerita, beberapa hari kemudian di hari ke-11, warna si kawan ini jadi makin cerah. Dan ada kabar super bagus. Lihat. Kalian lihat itu di sana? Aku cukup yakin itu tangannya yang mau nonjol keluar dari badannya. Aku yakin banget tangan dia bakal tumbuh hari ini juga. Itu artinya kita perlu bikin tangki yang benar-benar baru. Karena ini kan tangki full air, dan kita butuh sesuatu yang punya banyak area daratan dan semacamnya, biar katak ini bisa naik ke darat dan mulai makan serangga. Jadi, tanpa buang waktu, aku ambil tangki 20 galon baru dan beberapa jenis perlengkapan buat bikin rumah baru. Jelas, di kandang kedua ini kita bakal masih punya area air untuk kecebongnya supaya bisa berenang dan melakukan aktivitas mereka. Tapi selain itu, kita bakal punya area darat supaya pas lengan kecebongnya keluar, mereka bisa mulai berburu serangga di darat, yang bakal keren banget buat ditonton. Untuk membuatnya, aku mulai dengan menaruh dinding batu di bagian tengah dan menyambungkannya dengan busa semprot yang aman buat air. Di sisi kiri batu, aku pada dasarnya bikin ulang tangki pertama dengan tanah, pasir, dan banyak hiasan. Dan kemudian aku tambahkan air. Terus untuk sisi kanan, aku taruh tanah, ranting, lumut, dan hal semacam itu, dan gak butuh waktu lama sampai kandang kedua pun selesai. Oke, lihat nih. Kelihatannya, ya oke lah. Maksudnya bakal berfungsi sebagaimana mestinya. Pokoknya aku mau masukin satu katak itu ke sini begitu tangannya keluar. Kita tunggu aja sampai itu terjadi. Ternyata butuh beberapa hari sampai tangan katak itu beneran keluar. Dan di hari ke-15 bahkan ekornya mulai terserap ke dalam tubuhnya. Wah, dia pada dasarnya udah jadi katak sekarang. Dan itu artinya dia bisa bertahan hidup di luar air. Jadi aku angkat dia ke tanganku dan aku pindahkan dia ke rumah barunya. Segera setelah dimasukkan, dia malah diam aja di bagian air selama beberapa jam. Kalian tahu, pada titik ini mereka punya insang yang sangat kecil, jadi mereka bisa nafas di air. Tapi tentu saja mereka juga punya paru-paru sekarang, jadi mereka bisa napas di darat. Dan gak lama kemudian, aku lihat dia duduk di bagian pantai kandang dengan setengah badannya nongol dari air. Dia bersiap untuk mengambil langkah pertamanya ke daratan. Dan begitu katak-katak ini beneran naik ke darat, aku bakal bisa cari tahu spesies apa mereka dan kasih mereka serangga yang bakal seru banget buat ditonton. Katak kecil itu perlahan mengangkat kepalanya keluar dari air dan memindai area daratan untuk melihat apakah ada predator. Dan setelah melihat situasinya aman, dia ambil 1 langkah, 2 langkah, dan sekarang katak pertama kita sudah berjalan di darat untuk pertama kalinya. Ya Tuhan, ini si kecebong, kurasa sekarang katak. Tapi ini langkah pertamanya di darat. Sebenarnya keren banget ngeliatnya, karena aku udah ngebesarin mereka selama lebih dari 2 minggu. Jadi ini pencapaian kecil yang manis. Tapi kataknya gak berhenti di situ. Dia jalan makin jauh ke daratan dan mulai melakukan sesuatu yang gak bakal pernah aku duga. Ya ampun, kalian lihat apa yang dia lakukan sekarang? Dia pada dasarnya mengubur dirinya di bawah tanah. Jelas banget dia punya pola kuning dan oranye keren di punggungnya. Dan itu bikin aku mikir ini adalah katak Pac-Man. Dan sekarang karena dia melakukan ini, aku 100% tahu ini katak Pac-Man. Katak Pac-Man melakukan ini karena mereka menunggu serangga jalan di atas mereka pas mereka dalam tanah. Dan ketika itu terjadi, dia loncat keluar dan memakannya. Keren kan? Ntar aku tunjukin deh. Tapi sebelumnya, di hari ke-16, aku serok kecebong yang besar dari tangki lama dan memindahkannya ke tangki baru, supaya mereka bisa jalan pas lengan mereka keluar. Aku mau nunggu sampai ada beberapa katak lagi. Jadi aku balik lagi 2 minggu kemudian di hari ke-28, dan sekarang total ada 3 katak muda. Yang asli tadi, 1 lagi yang kuning, dan entah kenapa ada 1 yang oranye. Katak Pac-Man bisa punya segala macam warna, jadi mungkin kita bakal dapat jenis lain juga. Sore harinya, aku perhatikan 2 katak kuning lagi santai bareng di tanah. Oke, aku pengen banget lihat mereka loncat keluar dari tanah buat makan. Makanya aku punya jangkrik-jangkrik ini di sini.
Hei, ayo kita cemplungin beberapa, semoga terjadi sesuatu. Lalu aku lepasin jangkriknya. Sayangnya walaupun mereka terus-terusan jalan di dekat kandang malah di atas kataknya, si katak gak bereaksi sama sekali. Jadi gantinya aku coba keluarin jangkrik yang lebih kecil. Dan hehe, inilah bagian serunya. Tepat setelah dimasukkan, satu jangkrik ini nyamperin sepasang katak itu. Dan yang di sebelah kanan nyoba makan dia, tapi meleset. Jadi jangkriknya coba kabur. Tapi terus katak yang kiri nyoba makan dia juga, dan melesetnya lebih parah lagi. Yah, mereka pemburu yang lumayan parah. Tapi jangkrik ini bodoh banget, sampai dia muter balik lagi ke katak yang kanan. Dan sekarang keberuntungannya habis. Hidupnya pun berakhir ditelan oleh si katak Pac-Man. Nah, aku pikir cuma itu yang bakal aku lihat. Tapi 2 menit kemudian, salah satu jangkrik besar yang asli lewat di dekat mereka. Kupikir gak mungkin salah satu dari mereka bakal coba memakannya, tapi pas dia pelan-pelan makin dekat dan akhirnya tersandung di tanah, si katak Pac-Man langsung buka mulutnya. Dan jangkrik itu jatuh tepat ke dalamnya. Katak ini baru aja makan jangkrik sebesar dirinya sendiri. Dan kelihatannya katak yang di kiri lumayan iri. Ya, dia terus-terusan ngejilatin katak yang di kanan. Aku gak ngerti lagi deh. Di titik ini, tujuan utamanya adalah bikin semua kecebong bertransformasi dan dapetin pasukan katak Pac-Man. Jadi, aku terus merawat mereka dan kasih makan dan semacamnya. Tapi itu cuma sampai hari ke-40 ketika ada masalah besar. Sekarang, total ada 6 katak muda berkeliaran di kandang. Tapi salah satu katak lagi duduk di bawah batu dengan ekor dan kaki nongol dari mulutnya. Walaupun aku kasih mereka makanan lebih dari cukup, dia memakan salah satu kecebong. Nah, katak Pac-Man pada dasarnya bakal makan apa aja, termasuk katak lain. Tapi aku pikir karena mereka masih kecil banget, gak mungkin mereka bakal makan satu sama lain. Tapi sayangnya aku salah, karena sekarang aku tahu ada kemungkinan mereka saling makan, aku harus memisahkan semua katak ke kandang mereka masing-masing. Jadi aku pergi dan beli banyak kandang satuan dan beberapa perlengkapan buat ngerakit semuanya. Untuk tiap tangki, caranya lumayan simpel. Kalian tinggal isi dasarnya dengan tanah sabut kelapa sekitar 3 inci, kasih air biar tanahnya lembab dan bagus, masukin lumut dan ranting biar mereka bisa sembunyi di bawahnya, dan taruh wadah air dangkal. Aku ulangi proses itu di beberapa kandang lagi dan sekarang kalian bisa lihat, aku punya banyak kandang. Nah, langkah terakhirnya adalah aku ambil beberapa pemanas kandang dan memasangnya di sepanjang satu sisi kandang untuk bikin gradasi panas di dalamnya. Jadi si katak bisa atur sendiri suhunya. Oke, lihat nih, beberapa kandang sudah siap dimasukin katak-katak muda. Sekarang aku mungkin harus bikin kandangnya lebih besar lagi seiring kataknya tumbuh dewasa. Karena mereka bisa jadi lumayan besar. Tapi ini harusnya cukup kuat untuk setidaknya beberapa bulan, jadi ya baguslah. Di hari ke-41, aku serok ke 6 katak muda ke kandang baru mereka masing-masing. Dan seperti yang kalian lihat, satu katak yang makan kecebong tadi badannya besar banget sekarang. Dia mungkin gak bakal lapar selama beberapa hari. Kayak, waduh, dia gendut banget. Segera setelah dimasukkan, beberapa katak langsung santai di kolam kecil mereka untuk mendapat kelembapan instan. Kalian tahu, pada titik ini sebagian besar katak sudah kehilangan insang dan cuma bisa bernafas di udara. Jadi penting banget air di kandang mereka dangkal begini, supaya mereka nggak tenggelam. Lalu mereka mengubur diri mereka di tanah, dan aku jatuhkan beberapa jangkrik ke dalam supaya mereka bisa makan. Menjelang hari ke-62, aku harus bikin kandang lebih banyak lagi. Karena pada titik ini, setiap sisa kecebong sudah berubah jadi katak. Dan aku pindahkan mereka semua ke rumah baru. Total ada 15 katak Pac-Man. Dan kalian mungkin bertanya-tanya, apa yang aku lakukan dengan semua katak ini sekarang? Ya, aku rasa aku akan terus kasih mereka jangkrik dan pastikan mereka tumbuh. Karena seperti yang aku bilang, mereka bisa jadi besar banget. Pastikan buat subscribe, karena aku mungkin bakal bikin video update soal mereka pas mereka udah jadi segede itu.